Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Medan. Bersama saya, Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 144 kg narkoba jenis ganja siap edar dimusnahkan di Polres Madinah, Mandailing, Natal. Kita intip keklasikan hotel tertua dan bersejarah di Kota Pematang Siantar yang masih terjaga hingga kini. Siapa yang menyangka bunga telang bisa diolah jadi sirup yang ternyata punya khasiat bagi kesehatan tubuh? Kita awali informasi pertama. Ratusan guru honorer menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Mandailing, Natal. Mereka menuntut untuk membatalkan hasil pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023 karena dinilai adanya kecurangan. Ratusan guru honorer dari berbagai daerah di Kabupaten Mandailing, Natal menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Mandailing, Natal. Mereka mendesak Bupati untuk menjelaskan hasil pengumuman pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023. Pasalnya hasil ujian tes mereka yang mendapat nilai tinggi namun tidak lolos, sementara yang nilainya rendah justru lolos. Hal ini membuat para guru menuntut untuk membatalkan hasil pengumuman seleksi karena dinilai adanya kecurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kesatuan Guru Honor yang saat ini terzolimi oleh karena nilai SKTT yang dibuat kebijakan dari BKPSDM dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing, Natal. Coba bayangkan nilai yang 539 bisa berubah menjadi 441. Nilai yang 400 bisa berubah menjadi nilai 39. Yang namanya SKTT adalah seleksi kompetensi tambahan, bukan seleksi kompetensi pengurangan. Nah, jadi hari ini kita yang hadir di sini adalah guru honor yang nilainya dikurangi. Masa juga mengancam apabila tuntutan mereka tidak segera ditanggapi, maka akan adanya aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal. Polres Mandailing, Natal memusnahkan barang bukti narkoba jenis ganja siap edar sebanyak 144 kg hasil ungkap kasus 2 bulan terakhir. Pemusnahan barang bukti ganja ini juga merupakan upaya Polres Madinah untuk memutuskan peredaran narkoba di wilayah Mandailing, Natal. Ganja kering sebanyak 144 kg dimusnahkan Polres Madinah. Barang bukti ganja tersebut merupakan hasil ungkap kasus 2 bulan terakhir. Ganja kering dimusnahkan polisi dengan cara dibakar. Pemusnahan barang bukti ganja ini juga merupakan upaya Polres Madinah untuk memutuskan peredaran narkoba di wilayah Mandailing, Natal. Selain pemusnahan barang bukti narkoba, petugas gabungan TNI, Polri, OKP, serta tokoh agama menggelar apel pengamanan lalu lintas jelang tahun baru. Barang bukti yang kita musnahkan pada hari ini bersama instansi terkait dan turut juga Bapak Bupati dan dari Kejaksaan adalah 144 kg. Itu selain ganja ada barang bukti lain, Komandan? Tidak ada, karena yang menyangkut dengan sabu, karena mungkin barang buktinya kecil, itu langsung dijadikan barang bukti dikirim kepada lapor. Jadi untuk tersangkanya ada berapa orang, Komandan? 5 orang yang saat ini. Atas perbuatannya, para pelaku pengedar narkoba terancam hukuman 10 tahun penjara. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal. Memasuki tahun 2024, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan mengingat masih banyak tindak kejahatan sepanjang tahun 2023 dari pelaku yang belum dikenal hingga orang terdekat. Bahkan pelaku tidak segan melukai ataupun menghabisi nyawa korban. Berikut kami rangkum kilas kriminal Sumatera Utara. Jeruji besi ternyata tidak membuat 4 pelaku begal sekaligus pencurian sepeda motor jera. Setelah bebas dari penjara, komplotan yang merupakan residivis ini kembali mencuri 3 unit sepeda motor dalam satu malam di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Medan. Setelah rekaman video pencurian viral di media sosial, polisi kembali bergerak mencari para pelaku. Hasilnya polisi menangkap salah seorang pelaku berinisial AS.
Polisi kemudian melakukan pengembangan kasus. Dari situlah polisi kembali menangkap 3 pelaku lain yang kabur ke kawasan Kisaran. Dari catatan kepolisian, pelaku sudah 10 kali beraksi di kota Medan. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat hukuman 15 tahun penjara. Perkelahian 7 orang pria di salah satu kafe di Kabupaten Labuhan Batu menewaskan seorang pria. Perkelahian berawal dari ulah 5 pelaku saat menegur korban Supriyanto yang sebelumnya tidak pernah saling mengenal. Karena salah tegur antara para pelaku dan korban, akhirnya terlibat cekcok. Korban Supriyanto dipukuli menggunakan balok kayu, bahkan seorang temannya yakni Saiful Bahri yang datang untuk melerai perkelahian itu justru menjadi korban penikaman menggunakan senjata tajam. Korban Saiful Bahri akhirnya tewas di lokasi kejadian. Seorang montir menyodomi puluhan bocah di Tapanuli Tengah. Pelaku memikat para korban berlagak layaknya atlet e-sport melalui keahliannya sebagai pemain game yang sudah ahli. Ia pun tak segan untuk mengikat dan membekap para korbannya. Terungkapnya kasus ini berawal dari keluhan salah satu korban yang akhirnya mengaku menjadi korban aktivitas seks. Kasus pertama ini sekaligus menguak keberadaan bocah lainnya yang juga mendapatkan tindakan bejat pelaku. Polisi meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di Bekasi, Jawa Barat. Atas perbuatannya, pelaku dijerat hukuman 15 tahun penjara. Seorang pria paruh baya tega memperkosa seorang remaja berusia 15 tahun. Ironisnya, korban merupakan anak dari rekan kerja pelaku. Perbuatan pelaku berawal saat melihat korban sedang pulang sekolah. Pelaku yang kala itu mengendarai mobil lalu menawarkan tumpangan kepada korban. Tak berpikir panjang, pelaku lalu mengancam korban dan memaksa untuk memenuhi nafsu bejatnya. Kasus terungkap setelah korban memberanikan diri untuk menceritakan semua perbuatan pelaku kepada orang tuanya. Akibat perselisihan antara tetangga yang tak kunjung usai, seorang pedagang sayur tewas ditikam di Pasar Aek Nabara, Labuhan Batu. Pelaku penikaman adalah tetangga korban di Jalan Veteran Pasar Aek Nabara. Kejadian berawal saat korban baru tiba di rumah selepas mengantarkan anaknya bekerja. Masih berada di atas motor, pelaku mendatangi korban tanpa sepatah kata, lalu menikam korban secara membabi buta. Tim Liputan melaporkan.